Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jabatin, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini memang kondisi alam ini belum sempurna, jadi saya sendiri tidak bisa melaksanakan live di kondisi kurang sehat. Tapi apapun, karena sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dan perintah dari beliau yang mengajarkan saya untuk tetap konsisten menyampaikan pengetahuan aksara Jawa. Dan kita akan mencoba menyampaikan dari aksara ini Kono Coro Ko. Bagaimana bab tentang, walaupun kawan-kawan berkali-kali saya sampaikan dari Kono Coro Ko, bagaimana memahami kehidupan itu di dalam menyampaikan makna-makna sejati di dalam hidup kita. Ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan, mengapa kita harus selalu menyampaikan tentang aksara Jawa sambil kita menyalakan lampu kuno. Jadi hari ini kita sedang mengalami sebuah peristiwa wabah penyakit. Nah, bagaimana kita, apa yang di dalam aksara Jawa tadi, Ho no urip wening suci, ada hidup dan kehidupan yang suci di dalam diri kita. Kehidupan dan kesucian itu ada kalanya kita perlu untuk bertanya kembali kepada kehidupan kita, seperti apa kita di dalam memaknai hidup, seperti apa kita dalam menjalankan hidup. Hidup ini sudah sebuah perjalanan yang menurut banyak orang di dalam tafsir menyampaikan bahwa kita harus sesekali dan banyak-banyak untuk mengartikan hidup dalam sebuah kemuliaan dan kesucian. Maka kita harus mengerti tentang bagaimana hidup sebenarnya. Hidup dalam arti yang sangat dalam, hidup dalam arti yang sangat luas, hidup dalam arti yang sangat tajam. Bagaimana orang-orang mengerti bahwa kehidupan dan kesucian itu sendirilah yang sebenarnya harus kita ikuti, sehingga di dalam menjalankan hidup perlu juga untuk ada setiap peningkatan-peningkatan di dalam memaknai hidup itu sendiri. Banyak orang kadang-kadang masih bertanya,
apakah hidup itu dan mengapa kita untuk mengerti tentang arti hidup itu sendiri, bahwa dalam memahami hidup, kemuliaan itu semata-mata karena dari Sang Maha Kuasa. Keselamatan itu juga semata-mata dari Yang Maha Kuasa. Maka hidup ini sebenarnya sudah didesain oleh Sang Maha Kuasa. Kecuali kita mendekatkan hidup ini kepada jalan kepunahan karena kita sudah ingin mencari jalan yang lebih cepat, tapi mengabaikan tentang kodrat di dalam hidup kita. Hidup di dalam keseharian saja, kita kadang-kadang tidak siap. Ketika hari ini mendapatkan sesuatu yang lebih, esok selalu keinginannya mendapatkan yang lebih besar. Tapi tidak pernah orang-orang ingin melihat bahwa jika esok kita mendapatkan sesuatu yang bersifat sakit, sedih, kelelahan, atau mungkin yang lebih parah, musibah, apakah itu dari Sang Maha Kuasa yang mengingatkan kita? Otomatis itu menjadi sesuatu yang harus kita rasakan, kita pahami dari mana sebenarnya letak kehadiran semua peristiwa itu. Apakah kita yang menciptakan kesedihan itu, atau Sang Maha Kuasa yang telah mengingatkan kita atas peristiwa tersebut? Ono urip wening suci. Sebenarnya di dalam ilmu yang saya sampaikan ini sudah tidak mengenal tentang jalan keburukan. Jika Anda sudah mengetahui bahwa jalan keburukan itu sudah jelas, ini jalan tidak benar, maka sepantasnya itu tidak dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, maka yang terjadi, kita akan mendapatkan dharma buruk atau perilaku buruk atau peristiwa buruk. Maka marilah kita semua di dalam memahami aksara Jawa dalam pengetahuan filsafat perlu untuk dipahami secara dalam, bahwa tidak ada satupun kehidupan ini akan berakhir dengan keburukan jika kita menjalani hidup dengan sempurna, jika kita menjalani hidup dengan alam kebaikan. Maka yang terjadi adalah kebaikan itu akan hadir kepada kita bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendatangkan nilai-nilai kehidupan yang baik itu? Bagaimana kita mendekatkannya? Maka mari kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Kita harus betul-betul bahwa setiap peristiwa apapun karena Sang Maha Pencipta yang mendesain semuanya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kepada hidup kita sendiri, seakan-akan kita sudah tahu bahwa itu jalan baik, maka lalui. Bahwa itu hanya sebuah teka-teki dalam kehidupan, kalau Anda ragu-ragu, jangan kerjakan. Dan jika itu menjadi jalan kebaikan, jangan pernah mundur, walaupun rasanya tidak enak pada saat itu, pada saat kita sedang dalam kondisi itu. Tapi esok ketika jalan yang mungkin berat untuk kita lalui, tapi itu adalah jalan kemuliaan untuk menyatakan hono urip wuning suci, maka kerjakanlah. Jangan pernah menyerah, karena kita akan melihat sebuah
keimanan, ketakwaan, keyakinan dalam diri kita untuk sangat percaya atas perintah dalam hidup itu sendiri. Begitu kita sudah mengerti jalan kehidupan yang sempurna, maka kita akan mendapatkan kemuliaan itu sendiri. Demikian pemirsa Cahaya Batin membahas tentang Kho no urip bening suci. Di dalam episode ini lebih membicarakan tentang makna dalam kedalaman, karena huruf sudah saya berkali-kali saya tulis, dan kita menyampaikan bahwa aksara kita adalah aksara yang harus sedemikian rupa untuk kita pahami secara bersama-sama. Demikian pemirsa Cahaya Batin, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Sakum Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.